Ya, halo, kembali lagi dengan saya Tevis dengan video tutorial gitarnya. Pada video kali ini kami akan membagi rahasia supaya kalian bisa cepat belajar kunci yang susah. Sama akhirnya Galen Alphasaurus kembali lagi ke tangan KTO ini setelah dipinjam tanda kutip untuk tujuan tertentu. Nah, di video kali ini seperti yang tadi KTO katakan akan membagikan rahasia-rahasia sehingga kalian bisa cepat gitu ya, lebih cepat proses belajarnya ketimbang misalkan kalian belajar asal-asalan dan segala macam. Kita membagikan di video ini tahap-tahapannya gitu. Jadi ada istilahnya bumbu rahasianya untuk belajar sebuah kunci yang susah. Kita akan fokus ke tangan kiri supaya kalian bisa melihat lebih jelas bagaimana cara latihan yang benar dan tepat untuk belajar kunci yang susah. Nah, sekarang kita akan membagikan rahasia-rahasia supaya kalian bisa cepat kunci dalam pergitaran, terutama yang susah. Nah, Katio akan membagikan satu kunci yang Katio juga masih belajar. Jadi pada saat kalian menonton video ini ada bunyi dab dan zzzz. Nah, itu adalah proses belajar Katio. Kalian mungkin pernah tahu ini adalah B, gitu ya. Nah, karena bunyinya sudah biasa dan juga biasa dipakai, pasti lancar, gitu. Nah, Katio akan membagikan satu kunci yang agak susah, yaitu B juga, tapi dengan bentuk yang berbeda. Pertama-tama kalian harus dari senar 1 sampai senar yang keempat di fret yang keempat. Terus kelingking kalian senar 1 fret 7 di senar 1 fret yang ke-7 kelingking kalian. Terus manis kalian senar 6 fret yang ke-7 juga. Nah, ini B. Kalau misalnya mau lebih susah lagi, tambah jari tengah kalian di senar yang ke-5 fret yang ke-6. Gitu. Ini namanya B. Nah, cara kita melatih kunci yang susah dalam pergitaran itu kira-kira mirip-mirip dengan kunci yang gampang, tapi ada lebihnya gitu ya. Yang pertama-tama kalian harus lihat dulu posisi jari kalian, penempatannya seperti apa. Yang betul ya, kalau yang enak bisa juga, tapi harus yang betul dan juga enak. Kadang-kadang yang betul itu belum tentu enak, kadang-kadang yang jujur itu belum tentu menyenangkan. Jadi curhat. Nah, jadi kalian harus memperhatikan posisi jari tangan kalian. Nah, kalau misalnya kalian kesusahan dalam menentukan posisi karena kunci susah itu rata-rata banyak variasinya gitu ya, cara penekanannya seperti apa. Nah, biasanya yang kalian lakukan adalah melihat orang lain membentuk kunci yang susah itu. Jadi misalkan kalian lihat siapa gitu ya, misalkan lihat Sung Ha Jung atau misalkan lihat siapa Jimi Hendrix. Nah, siapapun yang jago dalam pergitaran yang menurut kalian jago, kalian lihat gitu penempatan posisi jarinya seperti apa. Meskipun internet atau orang lain bilang, itu lebih benar atau lebih enak, tapi kalian lihat dulu orang yang profesional membentuk kunci itu seperti apa. Misalkan ada orang membentuk A seperti ini, pasti ada alasannya. Kenapa? Karena mungkin lebih mudah untuk dipindah dan juga lebih mudah untuk misalkan pindah kunci yang lain. Contohnya seperti itu A. Nah, kita kembali lagi ke yang B. Jadi tahap pertama adalah kalian melihat penempatan jarinya seperti apa dan juga melihat orang profesional membentuk jari itu seperti apa. Nah, yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah melatih bunyi dari kunci itu. Jadi dibunyiin dari senar 6 ke senar 1. Nah, jadi itu bunyinya bagus. Nah, kalau misalkan masih ada, kalian ulang lagi dari senar 6. Mungkin kurang kencang, mungkin kurang kuat, atau misalkan ada yang kehalang oleh jari kalian. Misalkan kayak jari tengah ini dihalang gitu. Jadi nggak bunyi. Nah, itu salah satu tahapnya. Yang kedua, yang ketiga, ini yang bikin repot latihannya. Yaitu kunci apapun yang kalian bentuk senada, bukan senada ya, satu keluarga dengan kunci B itu satu nada dasar. Contohnya nada dasar E, kunci E itu pasti ada bebek gitu ya. Jadi E ke bebek, terus A ke bebek, C kres minor ke B, mana nih B ya, F kres minor ke B, G kres minor ke B. Nah, jadi kalian latih perpindahan seperti itu. Ini kalian benar-benar lihat KTO proses latihannya seperti apa. Contohnya kita dari E 4 ketukan digenjreng. 1, 2, 3, 4 cetak B. 1, 2, 3, 4. Misalkan ke A. Ke B lagi. Jadi tujuannya semua kunci yang susah. 2, 3,
G keras minor, 1, 2, 3, 4, ke B lagi. Ya. F keras minor, terus ke B lagi. Nah, jadi itu proses latihan KTO. Tadi ada bunyi yang kurang bagus. Nah, berarti KTO masih kurang lancar gitu ya untuk pindah ke kunci B yang susah ini. Nah, gitu. Karena apa? Ya mungkin karena kurang latihan, jarang dipakai, dan juga malas untuk latihan. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan semakin sering kita latihan, maka kunci yang tadi ini akan semakin bersih suaranya, dan juga kita akan semakin lancar pindah ke kunci tersebut. Jadi faktornya yang paling penting adalah latihan, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak puas dengan yang genjrengan, latih pindah dengan genjrengan, kalian bisa masuk tahap yang lebih susah, yaitu dipetik. Kenapa dipetik lebih susah? Karena perpindahan kuncinya lebih cepat, tapi temponya sama, gitu. Jadi misalkan kita petikannya seperti ini, ya kan, kayak lagu sempurna. Kita coba pindah dari kunci E ke kunci B. Jadi kunci apapun sebelum ke tujuan, jadi kunci apapun gitu ya, kalian pindah ke kunci yang susahnya. Kita coba dari E terus ke B dan sebagainya. Nah, lihat, itu katanya udah bunyi babuk-babuk. Nah, lihat tuh. Jadi katanya masih kurang ya kalau bisa ketikan. Tuh. Nah, jadi itu hasil yang belum maksimal gitu ya. Kalau ketikan tuh. Nah, kenapa kurang maksimal? Karena KTO menggunakan cara curang gitu ya. Selain menggunakan jari tengah, biasanya KTO dalam fingerstyle tidak menggunakan jari tengah. Jadi terus telunjuknya juga nggak sampai senar 4, cuma sampai senar 3. Jadi disederhanakan supaya bisa fingerstyle. Misalkan kenapa lancar? Karena ya biasanya kata itu menggunakan chording gitu ya, nggak full size istilahnya, menggunakan kunci, bentuk kunci yang sesungguhnya. Nah, jadi ada 4 tahap kira-kira yang bisa kalian gunakan untuk melatih kunci yang susah. Kalau kunci gampang udah bisa, apalagi kunci yang susah dengan latihan yang seperti itu. Nah, ingat, bunyi kunci tidak bisa disatukan dengan latihan perpindahan kunci. Jadi latihnya satu-satu, misalkan mau bunyi kuncinya dulu boleh, terus nanti dilatih ke perpindahan kunci. Nah, di dalam perpindahan kunci pastinya ada bunyi-bunyi yang tidak kalian inginkan. Nah, jadi seperti itu rahasia yang bisa KTO ungkapkan kepada kalian supaya kalian semakin jago dalam bermain gitar, terutama kunci-kunci yang susah. Nah, jadi seperti itu cara latihan dan tahapannya untuk kalian belajar kunci yang susah tadi, B yang tadi bikin susah itu. Nah, bisa kalian pelajari tahap demi tahap dan ingat dengan tempo yang pelan, jangan terlalu terburu-buru karena ingin cepat bisa. Kalian coba dulu dengan yang pelan-pelan. Semakin pelan semakin bagus, semakin bersih suaranya semakin bagus. Nah, baru ditingkatkan sehingga kalian bisa dengan tempo yang cepat memindahkan dan juga membunyikan kunci yang susah itu. Nah, ini adalah video terakhir KTO dengan set yang seperti ini. Entah nanti minggu depan sudah berubah. Sepertinya bukan minggu depan ya. Video selanjutnya entah sudah berubah atau masih di sini. Sepertinya tidak. Bangku ini sudah akan hilang. Mungkin background putih, masih background putih sepertinya. Tapi nggak tahu, mungkin ada temannya. Pokoknya suasananya berubah dan juga mungkin ada beberapa alat yang KTO tambahkan gitu ya. Jadi ini mungkin video terakhir KTO yang seperti ini. Dan mungkin openingnya juga seperti itu yang sudah beberapa tahun jadi curhat gitu ya, masih seperti itu aja, mungkin akan diganti, mungkin ya, karena masih belum tahu. Lihat aja video selanjutnya akan menjadi seperti apa. Kita juga masih memikirkan. Mungkin kalian bisa kasih masukan komentar di bawah, mungkin tambahkan apa, tambahkan background apa, tambahkan orang gimana, silahkan komentar saja di bawah, bisa membantu KTO membuat channel ini menjadi lebih baik.
Nah demikian saja video kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Tunggu katanya di video-video selanjutnya.